Nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan hambanya, maka tidak ada satu makhluk pun yang berani melecehkan, yang berani menghinakannya. Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kekuatan iman di hadapan orang-orang yang tidak beriman dan di hadapan orang Islam sendiri, sehingga orang yang lemah iman tidak segan-segan menampakkan keislamannya. Sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala menghinakan seseorang, maka tidak ada yang memuliakan dia. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Saudara-saudara sekalian, usaha iman ini ibarat usaha untuk menghasilkan padi. Sebutir padi tidak bermanfaat jika tidak ditanam. Petani menanam padi karena dia yakin akan menghasilkan beras dan akan menjadi sepiring nasi. Meskipun tidak pernah melihat sepiring nasi dalam sebutir padi, sebutir padi bisa tumbuh bila ditanam pada tempatnya, yaitu di sawah atau di ladang. Bila padi ditanam di atas batu, padi itu tidak akan tumbuh, bahkan akan mati. Dan iman ini bisa tumbuh jika diletakkan pada tempatnya yang benar, yaitu di dalam hati, bukan diletakkan di kepala, sehingga kepentingan akidah dijadikan kepentingan akal. Sesuatu yang diletakkan pada tempatnya sangat dahsyat pengaruhnya. Ibarat 100 butir peluru pada telapak tangan yang digunakan untuk melempar seekor kucing tidak akan mematikan. Tetapi walau satu butir peluru jika diletakkan di dalam senjata lalu digunakan untuk menembak, jangankan seekor kucing, gajah pun akan mati. Jadi iman akan tumbuh dengan sempurna pada hati yang bersih dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dan berbagai bentuk fitnah dunia. Ibarat padi, sebelum dan setelah ditanam, lahannya harus dibersihkan dari rumput dan tanaman lain yang akan menghambat pertumbuhannya. Maka iman ini perlu dirawat dengan amar ma'ruf nahi munkar. Setan dan kawan-kawannya tidak pernah berhenti berusaha di dalam 24 jam untuk menghancurkan iman dengan tipu dayanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengannya, dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka dengan hati. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Saudara-saudara sekalian, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada penduduk suatu desa yang melakukan kemaksiatan. Namun ada 4 orang di antara mereka yang mengingkari perbuatan maksiat itu. Salah seorang dari keempat orang itu lalu bangkit kemudian berkata, "Sungguh kalian telah berbuat demikian dan demikian dari perbuatan keji." Lalu orang itu melarang mereka dengan menerangkan kejinya perbuatan mereka, tetapi mereka menolak dan tidak berhenti dari kekejian itu. Maka orang itu memaki mereka dan mereka pun memaki orang itu. Lalu orang itu memerangi mereka, namun mereka mengalahkan orang itu. Kemudian saudara-saudara sekalian, orang itu pun mengasingkan diri, kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah melarang mereka, tetapi mereka tidak mematuhi aku. Aku memakinya dan mereka membalas memakiku. Dan aku memeranginya, namun mereka mengalahkan aku." Lalu orang itu pun pergi. Kemudian orang yang kedua bangkit melarang mereka, tetapi mereka tidak mematuhinya. Lalu ia memaki mereka dan mereka membalas memakinya. Kemudian orang itu mengasingkan diri dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah melarang mereka, namun mereka tidak mematuhiku. Aku memakinya, namun mereka membalas makianku. Jika aku memerangi mereka, niscaya mereka akan mengalahkan diriku."
Lalu orang kedua itu pun pergi. Lalu bangkit orang yang ketiga dan melarang mereka. Namun mereka tidak mematuhinya. Maka orang itu pun mengasingkan diri. Kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah melarang mereka. Namun mereka tidak mematuhi aku. Jika aku memaki mereka, niscaya mereka akan memakiku. Jika aku memeranginya, niscaya akan mengalahkan aku." Kemudian orang itu pun pergi. Orang yang keempat kemudian bangkit dan berdoa, "Ya Allah, sungguh jika aku melarang mereka, niscaya mereka mendurhakai aku. Jika aku memaki mereka, niscaya mereka memakiku. Dan jika aku memerangi mereka, niscaya mereka mengalahkan aku." Saudara-saudara sekalian, lalu orang itu pun pergi. Selanjutnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, orang yang keempat itu adalah orang yang paling rendah derajatnya. Dan sedikit sekali dari kalangan kalian orang yang seperti itu. Apabila hanya sekedar kerisauan, maka lambat laun iman ini juga akan hilang. Sebab setiap saat pendengaran, penglihatan, pembicaraan, pikiran dan hati digunakan untuk maksiat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini marilah kita bermudzakarah sejauh mana iman kita ini menghadapi segala suasana dan keadaan, dan supaya kita senantiasa istiqomah menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.